Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dan mari kita terus belajar firman Tuhan. Kita sudah belajar Matius pasal 5, kita sudah belajar Matius pasal 6, dan kita menyelesaikan Matius pasal 7 hari ini. Semuanya adalah pengajaran Yesus Kristus di awal pelayanannya. Kita tahu Matius pasal 4, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai. Lalu kemudian Yesus memilih murid-murid yang pertama, Andreas, Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian Matius pasal 5, Yesus menyampaikan pengajarannya di awal sekali yang dikenal dengan khotbah di bukit. Dan Matius pasal 7, khususnya ayat-ayat hari ini, akan menutup seluruh rangkaian pengajarannya. Dan mari kita pelajari apa yang Yesus katakan. Matius 7 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Yesus mengakhiri khotbah di bukit bukan sekedar dengan merangkum ajarannya, tetapi Yesus memberikan tantangan, challenge kepada Anda dan saya. Dan di dalam tantangan itu Yesus mengajak Anda dan saya, kita semua, untuk menjadi pelaku firman. Jadi Yesus memberikan pengajaran, Matius pasal 5 ayat 3 mulai, ucapan bahagia. Lalu Yesus mengajar tentang doa. Yesus mengajarkan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan seterusnya. Sampai pasal yang ke-7, Yesus memberikan suatu ajakan di sini. Ajakan untuk menjadi pelaku firman. Sebagaimana dikatakan ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Perhatikan ada kata melakukannya. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita mendengar, kita tahu banyak, tambah hari tambah banyak. Kita datang ke gereja, oh ya, tahu saya. Kita ikut komsel, kita ikut doa rendaman profetis, kita ikut persekutuan doa, kita ikut Bible study, kita ikut ibadah online di YouTube, di gereja ABC, dari Australia sampai Hong Kong, sampai Amerika, sampai Jakarta, kita tahu. Tapi problemnya, untuk apa kita tahu? Dilakukan atau tidak? Nah, kemarin ayat 21 sampai 23, Yesus menekankan, dikatakan di sana bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan. Terus ditekankan tentang melakukan. Dan tidak kebetulan hal ini disampaikan di akhir dari seluruh pengajaran pertamanya untuk menunjukkan betapa pentingnya bukan saja mendengar, tetapi yang lebih penting adalah melakukan. Nah, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, perkataan yang mana? Ya tadi, Matius pasal 5 ayat 3,
sampai Matius pasal 7 ayat 23. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, atau dengan kalimat lain, setiap orang yang mendengarkan pengajaranku ini dan melakukannya. Terlalu banyak orang yang bangga kalau sudah mendengar firman. Terlalu banyak orang yang sudah merasa puas kalau sudah mendengar firman, ikut KKR, ikut doa kelepasan, ikut pemuritan, ikut komsel, ikut pria sejati, ikut wanita bijak, wanita spesial, ikut apapun juga. Tetapi yang menjadi masalah dilakukan enggak. Firman ada untuk dilakukan. Coba kita perhatikan ya. Di awal pelayanannya, Yesus mengatakan tadi Matius 24, mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Coba kita lihat di akhir pelayanannya, sebelum Yesus naik ke surga, apa yang Tuhan Yesus tekankan? Pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka, ajar apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi di awal Yesus menekankan mendengar dan melakukan. Di akhir Yesus menekankan ajar mereka melakukan. Hanya ada dua pilihan di dalam hidup kita, mendengar dan melakukan atau mendengar dan tidak melakukan. Dan di bagian ini Yesus mempersamakan orang yang mendengar dan melakukan dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan dipersamakan dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dua-duanya sama-sama rumah. Dua-duanya sama-sama membangun rumah. Yang membangun di atas pasir mungkin lebih senang karena cepat selesai. Nggak mau repot, nggak mau susah. Itulah alasan kenapa orang membangun di atas pasir. Banyak orang seperti ini. Ikut Yesus tapi nggak mau repot, nggak mau susah. Sedikit-sedikit, waduh ya firman itu kan susah Pak. Ngomong gampang, melakukannya susah. Ya memang. Itu sebabnya Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sebab tanpa itu kita tidak bisa melakukan firman. Nah, Yesus menekankan melakukan. Ada berapa banyak kita yang tidak peduli akan hal ini? Bahkan di dalam gereja-gereja pun kadang-kadang hanya mendengar. Tetapi bagaimana gereja memberikan siasat atau strategi menolong orang melakukan? Sudahkah itu dipikirkan? Nah, inilah orang-orang yang mau mengikut Yesus tapi cari mudahnya saja. Tidak mau sangkal diri dan pikul salib, membangun rumahnya di atas pasir. Cepat selesai, shortcut. Ikut Yesus tapi tidak belajar bertekun dan tidak mau bertumbuh. Udahlah capek-capek, sudah gampang lah. Bagaimana caranya? Ya sedikit-sedikit mujizat tadi. Sedikit-sedikit mujizat. Tidak belajar bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, perbedaannya adalah pada saat hujan turun, banjir datang, angin melanda. Yang dibangun di atas batu tetap kokoh berdiri, yang dibangun di atas pasir rubuh. Kalau kita hanya sekedar mendengar, maka kita ada dalam bahaya sebetulnya. Kita tidak kuat, tidak berakar. Sehingga waktu datang hujan, banjir, angin, rumah itu rubuh. Nah, kapan hujan, banjir, dan angin itu melanda? Tidak ada yang tahu. Bisa hari ini, bisa hari nanti, atau bisa yang akan datang. Kita tidak tahu. Pertanyaannya,
Sudah siap belum? Bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik? Dengan belajar mendengar firman dan jadi pelaku. Jangan nanti kalau sudah datang masalah, baru datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, aduh saya ada masalah. Apa ya firman buat saya? Ada firman setiap hari untuk Anda dan saya. Problemnya kita tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau menghafalkan, apalagi melakukan. Sehingga waktu datang kesulitan dalam hidup kita bingung, kita bimbang, kita kacau, kita goyah dan sebagainya. Jadi jadilah pelaku firman Tuhan. Pengajaran Yesus di ayat 24 sampai 27 yang merangkum, yang menutup seluruh pengajaran awalnya yang bernama khotbah di bukit. Bisa diringkas dengan satu kalimat. Bijaklah dan jangan bodoh. Caranya, jangan sekedar mendengar, tapi mari menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bukan sekedar mendengar, tapi ajari kami menjadi pelaku. Engkau mengampuni kami kalau kami seringkali beredar-edar dari satu gereja ke gereja yang lain. Dari satu channel YouTube ke channel YouTube yang lain. Dan kami manggut-manggut dan berkata saya diberkati. Tuhan ajar kami bertobat. Bukan masalah diberkati atau tidak diberkati. Tapi bagaimana firman itu kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Sehingga kami dipersamakan dengan orang yang bijak. Yang membangun rumahnya di atas batu. Tolong kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali sudah belajar bersama dan terus kita belajar dan belajar sampai esok hari. Tuhan memberkati. Amin.